Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan bagaimana mengisi formulir inspeksi sanitasi saluran pembuangan air limbah dan inspeksi sanitasi tempat sampah. Kami beranggotakan 2 orang, saya Maharani Damayanti dan Niken Ayu Ariesta. pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai formulir inspeksi sanitasi saluran pembuangan air limbah atau SPAL. Yang pertama kita mengisi data umum. Ini diisi lokasi puskesmas daerah rumah kalian, kemudian nama pemilik rumah kalian, dan jumlah pemakai itu kalian di rumah ada berapa kakak dan ada berapa orang jiwa. Kemudian pekerjaan kalian apa, alamat, rumah, dan tanggal kunjungan. Ini tanggal kunjungan itu tanggal pemeriksaan kalian. Kemudian yang kedua ada uraian diagnosa tingkat resiko pencemaran. Ini ada 8 pertanyaan. Yang pertama, apakah air buangan dari spiteng atau lubang penampungan kotoran itu dialirkan ke pekarangan rumah? Kalian isi, kalau iya berarti checklist di bagian iya, kalau tidak berarti checklist di bagian tidak. Kemudian, jumlah skor resiko ini diisi berdasarkan banyaknya pertanyaan yang ada di kolom atas. Kan di sini ada 8 pertanyaan. Berarti di sini tulis 8. Kemudian tingkat resiko sarana. Nah, ini diisi dari berapa banyak pertanyaan yang resikonya itu di checklistnya di bagian ya. Misalnya ada 6 pertanyaan yang di checklistnya ya. Kemudian di sini ditulisnya 6. Kemudian penggolongan tingkat resiko sarana. Itu diisinya dilihat dari penilaian faktor resiko. Nah, tadi kan tingkat resikonya 6. Berarti kita lihat nih di sini, 6 itu masuk kategori mana? Berarti masuk kategori tingkat resiko tinggi. Berarti di sini ditulisnya di penggolongan tingkat resiko itu tingkat resiko tinggi. Kemudian hasil inspeksi sanitasi itu nomor-nomor penting dari resiko pencemaran dari pemilik telah diberi petunjuk untuk tindakan perbaikan. Nah, ini itu diisi dari pertanyaan atas yang di checklistnya itu di bagian ya, itu tuh pertanyaan yang sarananya memiliki resiko dan memerlukan tindakan perbaikan. Ini di sini ada petugas inspeksi sanitasi yang memeriksanya, tanda tangannya. Kemudian next, yang kedua. Yang kedua, pengelolaan sampah rumah tangga. Yang pertama, data umum seperti biasa diisi dengan data tempat kalian. Yang kedua, uraian diagnosa tingkat risiko pencemaran. Contohnya, apakah tempat sampah tidak terbuat dari bahan kedap air? Kalian jika iya, checklist iya, jika tidak, checklist tidak. Sampai nomor 10 seperti itu. Terus, jumlah skor resiko itu diisi dengan berapa pertanyaan 10, otomatis skor resikonya juga ada 10. Tingkat resiko sarana diisi seberapa banyak Anda menceklis iya. Misalkan ada 8, berarti tulis angka 8. Pergolongan tingkat resiko sarana itu dilihat dari penilaian faktor risiko. Tadi kan yang ianya 8, berarti pergolongan tingkat risiko sarana diisi dengan tingkat resiko amat tinggi atau AT. Untuk hasil inspeksi sanitasi, berapa pertanyaan yang memiliki resiko dan itu harus memerlukan tindakan perbaikan. Misalkan tadi 8, berarti ditulisnya itu 8. Dan di sini ada tanda tangan petugas inspeksi sanitasi. Selanjutnya, formulir inspeksi sanitasi. Pengelolaan sampah di TPS, tempat penampungan sementara. Nah, ini kita isi data umumnya, lokasi puskesmas di sekitar TPS, kemudian penanggung jawab TPS, alamat TPS, dan tanggal kunjungan. Yang kedua ini, uraian diagnosa tingkat resiko pencemaran. Di sini ada 15 pertanyaan. Yang pertama ini, apakah luas TPS kurang dari atau 200 meter persegi? Kalau misalnya iya, checklist di iya, kalau tidak, checklist di tidak. Selanjutnya sampai
pertanyaan sampai 15. Kemudian jumlah skor resiko ini berdasarkan banyaknya pertanyaan yang ada di atas. Kan di atas ada 15, berarti di sini tulis 15. Kemudian tingkat resiko sarana ini ditulis berdasarkan pertanyaan yang memiliki resiko yang di checklistnya itu iya. Misalnya yang di checklistnya itu ada 13. Berarti kita tulis di sini tingkat resiko sarananya itu 13. Kemudian penggolongan tingkat resiko sarana ini dilihat berdasarkan ini, penilaian faktor resiko. Nah, kan di tingkat resiko sarana ini 6. Berarti kita lihat mana yang bila jumlah jawaban 6 itu 13. Tadi 13 kan? Berarti 13 itu masuk ke mana? Nah, ini masuk ke tingkat resiko amat tinggi. Berarti di sini ditulisnya tingkat resiko amat tinggi. Kemudian yang ketiga, hasil inspeksi sanitasi. Nah, ini tuh diisi dari pertanyaan yang di atas yang di checklistnya. Ya, kan yang di atas itu misalnya di checklistnya ada 13 pertanyaan. Nah, itu di sini kita tulis 13 gitu. Itu tuh pertanyaan yang memiliki resiko dan yang sarana memerlukan tindakan perbaikan. Selanjutnya, pengelolaan sampah di TPA atau tempat pembuangan akhir. Seperti biasa, data umum itu diisi sesuai dengan tempat kalian. Nah, lanjut ke pertanyaan. Contohnya, apakah jarak TPA dengan pemukiman kurang dari 1 km? Kalian checklist iya atau tidak di resiko. Sampai nomor dengan 20, sama seperti itu. Lanjut ke uraian diagnosa tingkat risiko pencemaran. Jumlah skor risiko diisi dengan sesuai pertanyaan ada 20 kan, berarti diisinya itu ada 20. Tingkat risiko sarana diisi dengan berapa banyak checklist ya. Misalkan ada 15. Kalian tulis dengan 15, angka 15. Lanjut ke pergolongan tingkat risiko sarana itu dilihat dari penilaian faktor risiko. Tadi kan yang ianya itu 15, berarti pergolongan tingkat risiko sarana itu jawabannya tingkat risiko amat tinggi atau AT. Langsung ke hasil infeksi sanitasi. Pertanyaan yang memiliki resiko dan memerlukan tindakan perbaikan. Misalkan tadi 15, nah berarti ditulis dalam daftar nomor itu 15 yang memerlukan tindakan perbaikan resikonya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.